أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Luar biasa suaranya. Ini benar juga ya. Ada pepatah yang bilang don't judge the book by the cover. Jangan lihat tongkrongan tampilannya saja. Ya ini kayaknya tampilan tongkrongan mungkin penampilan preman tapi hati beriman ini kira-kira. Amin, amin. Aduh. Om tadi kira mau nyanyi lagu reggae. Ternyata takbir. Iya, Ya sudah. Minal aidin wal faizin. Oh ya sekaligus ya untuk hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, Om Wai dan seluruh keluarga besar e-talk show with BHS mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Ya, silakan duduk. Yaitu Mas Cuping Topan. Ya. Namanya siapa aslinya? Nama aslinya saya itu, Om mau tahu banget apa pingin tahu? Sangat pingin tahu. Sangat pingin tahu. Nama saya adalah Sofyan Alop, tapi kalau dipanjangin namanya Sofyan I love you. Asik. I love you too, Sofyan. I love you too. Cuping itu artinya apa sih? Cuping, enggak, Cuping itu sebenarnya nama kecil saya di kampung. Namanya Cupin, tapi saya bukan saudaranya Ipin sama Upin, Om. Oh, bukan Ipin. Ya, tahu gitu. Cuping. Jadi nama kecil itu artinya lincah, imut. Oh, lincah, imut. kamu juga imut sampai sekarang, cuma agak gimbal gitu aja. Gimbal tapi imut ya kan? Kita dari mana asalnya? Saya dari Tidore, Om. Tidore? Tidore itu dekat Pulau Ternate. Oh, dari Ternate kalau mau ke Tidore kan kita naik perahu biasanya. Betul sekali, naik. Lewat ada Gunung Gamalama. Ya. Om pernah ke sana. Oh. I've been there. Tapi ya terus terang aja, Om agak surprise, kaget ini lihat Cuping yang selama ini kan dia sebagai aktor laga kan suka berantem tuh di. Betul sekali, Om. Di film apa beneran suka berantem Anda sebenarnya? Saya beneran sih enggak, tapi dulu waktu kecil suka berantem. Akhirnya terbawa pada saat saya main film juga. Oh, ini ada aksinya Cuping Topan nih. Dalam film laga, coba putar dong. Ini kaki saya udah mulai ingin gerakan nih, Om. Oh iya? Lama latihan. Ini memang Anda spesialis film laga ya?
Spesialis sih enggak, cuma karena sesuai dengan karakter, karena passion saya lebih banyak ke film action. Saya terinspirasi dengan sebuah film judulnya dulu Mission Impossible. Mission Impossible. Mission Impossible. Oke. Mulai dari situ, akhirnya suatu ketika saya mimpi. Saya mimpi saya main film, jadi setiap saya tidur tuh gerakan saya, pokoknya kalau ada teman-temannya tidur di samping saya selalu refleks om. Jadi nendang. Ngapain aja kamu nendang kan? Iya nendang orang, nendang, tidur. pukul. Akhirnya suatu ketika saya hijrah ke Jakarta, saya casting, melewati sebuah proses casting. Dan waktu itu yang datang juga banyak, karena casting ribuan dengan latar belakang bela diri yang berbeda-beda. Dan waktu itu saya karakternya cocok, pas. Ini pasti jahat antagonis, betul. Iya kan? Antagonis, tidak Apa terlepas jadi apa dari kamu di itu. situ? Saya jadi Macete Gang atau Geng Timur. Kalau di luar, di film luar itu namanya Macete Gang, jadi geng golok. Geng yang bawa golok. Oh, yang bawa golok. Pedang. Oh, selalu bawa golok. Iya, selalu bawa pedang itu. Yang menarik adalah Anda itu viral bukan karena jadi bintang laga. Betul sekali om. Bukan, tapi tiba-tiba ada video ketika Anda jadi imam ceritanya. Ya. Nah, itu coba lihat. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Ini waktu itu saya pernah terlibat sebuah ajang internasional. Saya masuk panitia di Asian Para Games untuk kaum difabel. Oh, untuk kaum difabel di mana itu? Difabel di Jakarta. Jakarta, 2018 waktu itu. Waktu itu hari Jumat kita sedang sidang pleno perdana bersama teman-teman panitia. Kemudian ada abang saya namanya Pak Raja Sabto Oktohari. Kita datang ke Hotel Bidakara, situ sidang pleno. Setelah selesai acara, tiba masuk maghrib. Jadi saya selalu kumpul beberapa teman-teman yang kadang-kadang mereka baru belajar untuk sholat, baru belajar untuk ngaji. Saya ajak mereka untuk sholat jamaah maghrib. Nah tiba-tiba saya melihat seorang tokoh ulama dan juga public figure di Maluku Utara. Beliau juga seorang tokoh gubernur di Maluku Utara namanya Pak Haji Abdul Ghani Kasubah. Nah saya Cupin atau Topan sebagai seorang daerah, respect dong, pingin berdiri, kemudian menyamperin beliau, bersalaman sama beliau. Dan ketika saya samperin yang kedua kali, saya dihalangin oleh dua ajudan pribadi, dua bodyguardnya. Nah, akhirnya saya duduk kembali sambil berenung berpikir, ya Allah, apa yang salah dengan diri saya gitu. Akhirnya saya mikir-mikir, apa jangan-jangan. Percaya lihat kamu potongannya Ya, kayak waktu begini. itu berewokannya lebih kira-kira mau sangar nagih lagi. utang atau apa Iya, gitu. benar sekali, benar sekali om. Akhirnya saya duduk, saya mikir-mikir, ya Allah, jangan-jangan Pak Haji, Pak Gubernur dia pikir saya ini preman datang ke sini menagih utang. Iya. Atau jangan dipikir saya ini mahasiswa mau datang ke tempat itu meminta sumbangan. Udah sumbangan, iya. Udah masuk maghrib, saya ajak teman-teman kita sholat bareng. Nah tadinya saya nggak mau tuh om. Iya. Saya selalu persilahkan teman-teman yang lain untuk imam. Karena mereka udah tahu saya terbiasa imam di kantor bersama mereka, hanya saya dipersilahkan imam. Nah waktu ketika saya maju, itu Pak Haji, Pak Gubernur udah selesai sholat. Dia langsung lihat. Mungkin dalam hatinya dia, dalam bahasa dia, apa mungkin ya seorang gondrong penampilan seperti ini jadi imam. Dan karena harinya hari baik, hari Jumat, saya baca dua surat yang bertepatan dengan hari Jumat. Yaitu pertama saya baca surah Al-Kahfi. Oh iya. Yang kedua yang tadi, yang viralnya surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah, ya. Ketika saya baca surah Al-Kahfi, saya selalu spontanitas dengan irama yang saya punya. Tadinya Pak Gubernur udah hendak mau keluar pergi. Dia udah sampai keluar ke pintu keluar, balik lagi masuk, duduk di pojok yang tadi dia sholat sambil mendengar. Terus dia manggil salah satu ajudan pribadi. Hai, Syam, sini. Tuh, coba kalian dengar. Kalian lihat. Gondrong-gondrong aja bisa jadi imam, bisa bawa imam. Masa kalian nggak bisa? Akhirnya Pak Gubernur bilang sama ajudan pribadi, kamu ambil handphone, tolong rekamin dia. Ternyata salah satu dari ajudan pribadinya itu inisiatif beliau live melalui Facebook. Oke. Jadi live secara langsung. Oh, iya. Dan kita nggak tahu ya, saya pikir ya sholat karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat aja. Dan besoknya itu saya dapat informasi dari salah satu teman yang kerja di daerah. Dia kabarin, mana video viral dengan bahasa daerah. Video kamu viral. Saya bilang viralnya di mana? Di Facebook. Ah, nggak percaya, nggak mungkin lah, orang kita cuma sholat biasa aja, masa video viral. Nah,
Hari itu saya lihat 500.000 yang nonton. Wih, Om, gak lama kemudian 1.500.000. Di situ saya merinding. ya Allah. Saya merinding sampai saya hampir nangis, saya nahan sampai saya bertanya dalam diri, ya Allah, ini teguran apa nih? Ya benar, saya dapat informasi itu setelah video viral. Setelah saya cross check lagi, nah Pak Gubernur tadi dia pikir saya memang mahasiswa. Karena pernah ada kejadian sebelumnya, ada mahasiswa yang penampilan gondrong, acak-acakan, pernah datang ke kantor Bidakara, beliau membawa ini. Ujung-ujungnya? amplop, ujung-ujungnya. Oh, ya. Jadi dipikirnya kesannya saya sama seperti mahasiswa. Oh, ya ternyata beda ini ya. Nah, pengen tahu kan ngajinya? Sebenarnya dia kayak apa kan? Ya, tapi jangan kemana-mana ya. Masih di Talk Show with BHS. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan Suping Topang. Coba ditirukan Imam Masjidil Haram yang jadi favoritnya banyak ulama, Masya Allah. banyak umat Islam yang Umat umrah Islam. atau haji di sana itu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Waduh, itu belajar berapa lama kamu niruin Imam Sudes? Cukup lama, harus. Kita harus dengerin terus berkali-kali baru bisa meniru. Meskipun nggak begitu sama 100%, tapi ada mirip, ada bisa mengarah ke sananya. Kamu hafal Quran sebenarnya? Hafid? Alhamdulillah dibilang hafiz, ya ada beberapa surah-surah yang suka saya baca. Oh, dan ada saya lagi mulai menuju ke sana, bagaimana bisa menghafal 30 juz. Surat-surat favorit apa lah ya? Ya, Ar-Rahman, Insya Allah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Waqi'ah, apa? kemudian Al-Mulk. Topang, Ya, Om jadi ingat itu ada surat oh iya, Quran yang banyak nyindir Asmaul Husna. betul sekali Om. Kalau nggak salah itu di surah Al-Hasyr, Hasyar ya? ayat paling antara terakhir itu di posisi paling, Ya. ini saya bukan Ustaz. Iya, iya. Posisi paling tengah ayat 22 sampai 23. 22, 23. Ya. Coba tektokan coba ya. Duh, saya harus buka mushaf nih, lupa nih. Ya, ya. Dari Om dulu. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Masya Allah. Dari dulu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Wallahul Khaliqul Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Masya Allah, ternyata Omnya hafal juga. Ya, kecil-kecilan lah kita ya kan. Ngomong-ngomong dulu, ceritanya gimana sih anak kok sampai hijrah? Hijrah dalam arti pindah beneran dari Tidore sana ke Jakarta. Saya dari kecil itu punya impian, ya Allah, pingin jadi artis. Ternyata kesampaian. Nah, awal mulanya saya kuliah dulu di Makassar. Waktu saya kuliah saya nggak selesai. Di Makassar di mana kuliahnya? Saya kuliah di Alauddin, di UIN Fakultas? Alauddin. Fakultas? Nah, ini lucu Om. Fakultas apa? Saya ini kan sebenarnya basicnya dari jurusan akuntansi, Weh, ekonomi. iya. Ketika waktu saya kuliah di Makassar, saya ambil pendidikan bahasa Arab Om. Adab, fakultas adab. Enggak, tarbiyah. Oh, tarbiyah. Pendidikan tarbiyah. bahasa Arab. Oke. Akhirnya saya nggak selesai sampai semester 4 kewalahan. Mulai dari situ saya hijrah ke Jakarta. Oh, nggak selesai kewalahan kenapa? Susah ya? Susah, karena saya nggak basically untuk apa ya menjadi seorang guru nggak ada sih. Walaupun Iya, iya. meskipun almarhum papa saya seorang guru, tapi saya merasa bahwa saya tidak sanggup dan tidak mampu. Saya pernah ikut sebuah ajang pemilihan model
Di mana di situ saya dipilih sebagai juara favorit di antara beberapa model yang ada. Awal mulanya dari situ. Model? Saya mantan Model model apa? juga. Saya juara favorit cover boy Aneka Yes 2006. Waduh, masih ingat caranya jalan di Waduh, apa? waduh. Sama Om juga pernah saya, dulu. kan yang ngajarin Om waktu itu Om. Ya, gimana cara model? Waduh. Waduh, Mas. Waduh. Saya nggak pernah. Ada Bragawatinya nih. Waduh. Ini masih fase. Terus film laga yang terkenal kan Iya. Raid ya. The Raid Redemption. Itu saya termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Kenapa? Karena pada saat saya casting itu sutradara semua hadir, ada produsernya, ada sutradaranya, dan semua kru-kru film di situ. Ketika awal pertama kali saya casting, langsung dipilih sama sutradaranya langsung. Oh. Saya suka karakter kamu karena yang dicari ya waktu di casting, karena yang dicari sesuai dengan kebutuhan yang mereka cari. Emang waktu casting kayak gue apa waktu itu? Kamu gimana nggak waktu casting? Gini sutradara nih. Ya, Om Wai. Coba Padahal- acting, action. Mana? saya pulang aja Om. Oh. Ya Pak. Gitu. Pada saat kita sudah terpilih itu kita harus melewati proses namanya latihan koreo. Latihan fisik dulu sebelum koreo kita latihan fisik. Latihan fisiknya kurang lebih sekitar 4 bulan. Dan itu latihannya dari jam pagi karena on time, jam pagi sampai jam 12 istirahat, dari lanjut lagi jam 1 sampai jam 4. Dan itu saya 4 kali muntah. Ya Allah. Belum lagi pada saat syuting ada adegan yang memang pukul beneran. Om. Beneran ya? Beneran. Ditendang beneran, cuma bagian muka aja yang memang kalau muka kita lost control ya kena resiko. Ya Allah. Siapa yang nendang itu? Ya Iko Wise. Siapa yang nendang? Oh itu Mas Iko Wise. Nah, Siapa? dia. Iko Wise Oh, Pak. Iko Wise, agak berani kita. Iko Wise. Iya. Saya ditendang. Kita bintang cewek gitu ya. Iya, ditendang sama beliau Ah, terus? di dada, udah jatuh, ketiban pintu kelewat itu, jadi kena ubin. Tapi alhamdulillah karena rambut saya agak tebal jadi Oh, bisa jadi empuk safety. jadinya ya. Iya. Ya ini memang Itu ada- berkahnya gimbal ini. Betul sekali. Akhirnya saya baru sadar setelah saya dipanggil oleh sutradara. Mas Topan, are you ready? Dengan sepintas saya langsung berdiri dengan gaya, udah, saya siap. Ya. I'm ready. Topan, are you ready? Yes. Yes, ya. Ah, gitu. Langsung, udah langsung gerakan lagi. Coba Latihan lagi. apa namanya tuh? Koreonya. Topan, are you ready? Koreo. Masya Allah. Hai, udah berat Om. Oke, jangan kemana-mana dulu. Masih di Talk Show BHS. Alma SBY. Terima kasih. Silakan duduk. Kamu di sebelah sana aja. Om Wai suka yang di sini. Kan sudah berantem tadi sudah gantian dong. Dia. Alma SBY. Kok namanya SBY itu apa hubungannya sama Pak SBY Cikias itu? Oh, bukan, nggak ada hubungannya. Gak ada ya? Nggak ada. Jadi SBY itu nama grup aku. Grup apa? Grup Gambus Musik. Grup Gambus. Iya. Apa singkatan? Iya, dulu namanya Syubanul Ahyar. Mungkin karena orang nyebutnya tuh susah ya, Syubanul Ahyar. Jadi Akhir apa sih artinya apa dari? pemuda pilihan. Pemuda pilihan, Iya. termasuk pemudi ya. Saya termasuk pemudi. Iya, benar. Iya. Tapi kan ada seniornya grup yang sekarang lagi ngetren nih, apa namanya? Yang Nisa Sabian. Oh, Sabian. Ya? Sabian Gambus. Oh, Gamus ya. Oh, Anda lebih senior di situ ya. Enggak ya? Enggak sih, sama aja. Oh, sama aja ya. Kenapa Anda kok jadi kemudian tertarik di Nasyid? Oh, Nasyid. Nasyid, di grup Nasyid Kasidahat gitu. Kalau dulu namanya zaman Om Irama Padang Pasir, nggak tahu nih Irama apa namanya dulu. Karena memang keluarga aku kan orang apa ya, maksudnya memang seni juga, dan ayah mama itu awalnya memang kori-koriah, terus nyanyi juga lagu-lagu qasidah, dulu ikutan juga qasidah gitu. Jadi karena aku sering dengar mamaku ayahku nyanyi gitu, jadi ya udah kebawa gitu. Berdiri sejak kapan? Tahun 97. Udah lama dong ya? Udah lama. Aku belum lahir waktu itu. Oh, terus kamu bergabung tahun berapa? 2014. Oh, berapa orang personilnya? Kalau dulu pas awal-awal masuk masih 15 orangan. Dulu pernah ikut festival apa? Hadra, festival nasyid, apa gitu-gitu ya?
Kalau aku pribadi memang dulu dari kecil sering ikut lomba gitu. Ada lembaga qasidah gitu kan di DKI Jakarta. Terus sering ikut lomba bintang vokalis mulai dari waktu itu pertama kali di Batam, terus ke Kalimantan, di Padang, terus di lain-lainnya. Dan kalau sama grup aku ini waktu itu pernah ikut ajang kompetisi ajang kompetisi di salah satu stasiun televisi dan alhamdulillah juara 1. Dan dari situ alhamdulillah kita dikenal banyak orang dan alhamdulillahnya juga rezeki banget, jadi satu grup kita juara, hadiahnya umroh bareng-bareng 12 orang langsung. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kamu ada bakat bener, cengkoknya luar biasa. Gimana, Cuping? Betul, saya What do you juga think? pernah Om. Saya waktu itu sebenarnya ajannya dapat juara 1 Om. Kamu Karena nyindir saking Om ya? Nyindir ini? Enggak Om, karena saking bersemangatnya Om, sampai salam pun saya kebalik Om. Ya, Pak. Saya salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya diketawain sama peserta yang lain, disitulah saya nggak. Bukan saking groginya ya? Saking groginya Om. Oh, jadi namanya diganti aja kan? Jangan diganti Cuping Topan nih. Cuping itu tadi, Warabokatu tadi, cocok itu. Ping, mau nanya nggak? Udah pacar belum apa? Tanya dong. Gini loh, Om ini sebenarnya hanya mewakili kepentingan khalayak hadirin aja. Gitu. Jadi kamu sudah punya pacar atau belum? Belum ya? Belum. Alhamdulillah. Banyak Om mau tanya dari hati ke Oh, hati. dari hati ke hati? Ya. Boleh. Nah, ya. Jangan kemana-mana dulu. Setelah yang ini bersama di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan dua tamu istimewa kita, yaitu Cuping Topan dan Alma SBY. Jadi udah bikin berapa album? Kalau album aku baru kemarin ngeluarin single terbaru di YouTube, judulnya Ampunanmu. Siapa yang nonton? Apa namanya itu yang nonton? Viewers. Viewersnya berapa viewersnya? Terakhir kemarin video pertama aku udah ditonton 7 juta viewers. Terus Wih. kemarin yang habis duet kolaborasi sama Nisa Sabian udah hampir 18 juta viewers di YouTube. Wah itu. Lumayan ya. Sama ya, 18 juta. Boleh dong sekali-sekali sama Om nanti duet. Boleh, boleh. Boleh ya? Maulana ya Maulana. Udah nyambung ya suaranya. Belum tahu kamu. Coba selawat yang lain lagunya apa lagi? Kamu yang hafal? Apa? Ya Rabbi bil Mustafa bima qasida. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل Om kenapa? Kamu kayak, aduh bidadari dikayakan itu loh. Amin. Ya Allah. Terusin lagi. Tapi Om udah pernah dengar suara bidadari kayangan? Ya kamu ini. Oh gitu. Siapa? Itu suaranya Alma ini kok bagus sekali, cengkoknya Masya Arab Allah. banget itu loh. Itu belajarnya dari mana? Kalau ditanya belajar, mungkin ini ya dari turunan mama ayah sih. Tapi bukan sombong ya, maksudnya emang dari turunan mama ayah. Terus Alma sering dengerin lagu-lagu Arab Om. Jadi kayak apa? Umu Kulsum? iya, Umi Kulsum, Ya penyanyi favorit yang di Arab, dunia itu dia di Padang Pasir siapa? Umi Kulsum. Umi Kulsum ya? Kalau Umu Kulsum lagu mana yang kamu suka? Lagu Arido. Arido, coba dikit coba. Om bisa? Oh enggak. Rit. Coba. Oke. Om pengen dengerin waktu Om di Mesir dulu. Oh gitu. Arido wan-nur was-sabaya al-hur wal-hawa yadur Arido wan-nur. Luar biasa. Ping, mantep gak Ping? Wah, mantep banget Om. Memang cengkok dia juga luar biasa. Dulu Masya Allah. ngajarinya bagaimana orang tuamu itu? Siapa Gimana mama ya? atau papa yang ngajar? Sebenarnya awalnya tuh diajarin ini Om, apa namanya, baca Quran. Diajarin baca Quran waktu itu. Terus Kamu bawa di sih. pesantren ya? Enggak. Enggak ya? Oh, wah, ini menarik ini tidak harus pesantren tapi bagusnya minta ampun. Masya Allah, terima kasih. Diapain dulu? Lidahnya dikerok pakai apa? Serem banget ya. Loh, enggak, Di ini tadi- pakai apa namanya? Om mau
punya suara cengkokan kayak gitu. Kayak apa? Ada gampang banget Om. Gimana? Om ambil air, Ya. terus Om begini. Nah. Nah itu cengkokan dari situ Om. Biasa ada latihannya juga Om. Jadi kayak Gitu, bener. Nah, kayak Coba gitu. coba. Asik. Sampai maju-maju kepalanya. Om banyak dosa, jadi nafasnya pendek. Oh gitu. Nafas aku juga nggak panjang, Om. Enggak apa-apa, coba. Tadi lah. Coba. No, kamu bisa nggak, No? Ini bisa deh. Coba kamu bisa, coba. Amin gitu doa. Amin ya. Ngomong-ngomong kalian ini kan masuk ke dunia seni religi ya. Betul. Nyanyi, qiraatil Quran, segala macam sampai jadi imam, sholat. Ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan? Ada misi nggak? Untuk milenial khususnya. Untuk milenial sekarang sih aku berharapnya mereka bisa lebih menjaga diri, terus menjaga hati keimanannya, karena sekarang ini banyak banget ya Om ya yang negatif-negatif tuh mulai berdatangan kan. Jadi kita harus selalu siap menghadapi Apa itu semuanya. negatif berdatangan itu apa? Bukan negatif yang itu ya. Negatifnya ya mungkin dari pergaulan. Kalau COVID negatif kan bagus. Iya amin. Harus selalu negatif. Terus? Ya mungkin pergaulan dan Ya nggak semacamnya. keruan-keruan itu lah ya. Kamu apa maksudmu begini-begini? Kalau saya pribadi sih prinsip dasar yang paling utama itu. Udah jawab yang benar, gak usah pakai acting jawabnya. Oh ya, ini jawab serius Om. Ya. Prinsip dasar yang paling utama itu adalah akhlak Om. Karena saya teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa innama buistu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi bukan dan tidak lain melainkan untuk memperbaiki akhlak. Itu yang paling Makarimal akhlak. makarimal akhlak. Kayak kol-kola ya. Kalau makarimal akhlak. Ya. Terus? Itu yang paling penting. Karena percuma orang penampilannya bagus di luar tetapi akhlaknya tidak baik. Ini mencerminkan bukan nilai-nilai seorang Islam itu sendiri. Oke. Luar biasa. Masya Allah. Terharu aku. Ini rasanya kurang afdol kalau kalian nggak tektokan sambung ayat. Oh, kirain itu. Bukan Entah sambung ya, ayam bukan. loh ya. Sambung ayat. Sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Luar biasa. Dengan demikian, terima kasih atas kedatangannya di Talk Show. Jangan lupa minggu depan ketemu lagi dalam Talk Show with BHS bersama Om Wai dan kawan-kawan. Luka